Hai guys, welcome to our podcast. Gimana kabar kalian selama masa pandemi ini? Nah, kami yakin kalian pasti baik-baik aja kan? Nah, tapi kalian pasti bosen di rumah. Nah, daripada bosen, mending dengerin podcast kita aja deh. Selain asik, podcast kita juga bermanfaat loh guys. Nah, maka dari itu, saya Kalista. Saya Fania. Dan saya Vanessa akan mengajak kalian ngobrol-ngobrol di podcast ini. Nah, tema pembahasan kita kali ini adalah tantangan globalisasi. Dari tema itu, kami memilih judul menghadapi tantangan globalisasi sebagai generasi muda. Okay, without any further ado, let's get started. Oke, istilah globalisasi pasti udah nggak asing lagi di telinga kalian. Tapi, apa kalian tahu arti dari globalisasi? Nah, menurut ahli, globalisasi adalah terbentuknya komunikasi dan organisasi di antara masyarakat yang berbeda di seluruh dunia dengan tujuan yang sama. Proses globalisasi sudah terjadi sejak dahulu dan masih berlangsung hingga sekarang. Nah, karena pengaruh globalisasi pada perkembangan dunia semakin besar, maka tantangan yang dihadapi juga semakin banyak. Nah, apa aja sih tantangan-tantangan globalisasi itu? Tantangan globalisasi sebenarnya dibagi menjadi 5 bidang. Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Tapi di pembahasan kali ini, kita akan terfokus pada ancaman di bidang sosial budaya. Mari kita bahas lebih dalam tentang hal yang menjadi ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif, sikap individualisme, dan sifat hedonisme. Konsumtif adalah perilaku individu yang membeli barang atau jasa secara berlebihan, dan hedonisme adalah paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Sedangkan sikap individualis adalah sikap yang mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan orang lain. Sikap individualis ini menyebabkan hilangnya sikap gotong royong dan kekeluargaan dari masyarakat. Yang kedua adalah hilangnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Akibat sikap individualis dan konsumtif, seseorang akan melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran keagamaan. Lalu yang ketiga adalah lunturnya rasa nasionalisme dan semangat juang masyarakat. Di era globalisasi ini, masyarakat cenderung menganut gaya hidup westernisasi dan melupakan budaya-budaya lokal mereka, karena gaya hidup western dianggap lebih keren dan modern. Nah, pola pikir inilah yang membuat lunturnya rasa nasionalisme dan semangat juang di kalangan masyarakat. Nah, iya, benar kata Kalista. Di zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan semangat juang yang tinggi. Bahkan, banyak juga anak-anak muda zaman sekarang yang tidak mengerti tentang sejarah proklamasi dan bahkan tidak mengenali para pahlawan kita loh. Wah, keterlaluan banget sih. Tapi memangnya kamu tahu, Nes, gimana sejarah penandatanganan dan pengesahan proklamasi? Jangan-jangan kamu sendiri juga nggak tahu. Ya kali, pasti tahulah, kan aku anak yang berjiwa nasional yang tinggi. Jadi gini ceritanya, aku jelasin ya. Beberapa hari sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Segera setelah kabar tersebut didengar olehnya, beliau segera mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Ir Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka memilih untuk menunggu penetapan janji dari pemerintah Jepang. Para golongan muda mendukung Sultan Syahrir, yaitu mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin kemerdekaan Indonesia diperoleh dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian pemerintah Jepang. Oleh sebab itu, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menekan mereka supaya mereka bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan dan supaya mereka tidak terkena pengaruh pemerintah Jepang. Oh, gitu tuh ceritanya. Terus gimana nih kelanjutannya? Nah, oke, lanjut. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo, yaitu salah satu orang yang termasuk dalam golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Beliau kemudian menemui Wikana, salah satu tokoh dari golongan muda, dan berbicara dengannya. Dari pembicaraan itu, mereka pun menyepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Setelah itu, Yusuf Kunto bersedia mengantar Ahmad Subarjo bersama dengan sekretaris pribadinya pergi menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Di hari yang sama dilakukan pembicaraan mengenai rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Malam harinya, mereka merumuskan naskah teks proklamasi di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia.
Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tanpa semangat dan perjuangan para pahlawan kita, Indonesia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperoleh karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari pemerintahan Jepang. Wah, gila banget. Vanes bisa hafal dong ceritanya kayak gimana. Gila, aku salut banget sama kamu, Nes. Nah, guys, globalisasi itu bisa diartikan sebagai proses masuknya ke lingkup dunia yang lebih luas. Seperti yang udah disebutkan Lista di awal, dampak negatif dari globalisasi adalah munculnya sikap individualisme dalam lingkungan masyarakat atau bahkan diri kita sendiri. Bentar. Sebelum dilanjut, coba ulangi lagi dong, Van. Apa itu arti individualisme? Nah, individualisme itu budaya yang menekankan bahwa gagasan individu itu terpisah dan tidak tergantung dengan individu lainnya, yang artinya tujuan pribadi menjadi lebih penting di atas tujuan kelompok. Individualisme menjebak orang untuk memiliki cara hidup semau gue yang mendewakan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan bersama. Oh gitu, oke. Ya, tentunya sikap ini harus diatasi, bukan? Salah satu cara gereja dan dunia mengatasi sikap individualisme ini adalah dengan mengajak setiap pribadi untuk melangkah dan mengatasi masalah ini secara bersama dengan usaha lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan keluarga. Mengajak setiap pribadi untuk lebih peduli terhadap sesama, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Contohnya apa aja, Van? Contohnya, waktu ada orang yang kesusahan atau sedang tertimpa musibah, kita tolong semampu kita, bisa melalui doa maupun dengan memberi sedekah, sesuai dengan kemampuan kita. Selain itu, juga bisa melakukan interaksi dengan orang sekitar dengan mengikuti kerja bakti atau kegiatan masyarakat lainnya. Oh, berarti mudah juga ya cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya dong, teman-teman, terlepas dari itu semua, masyarakat atau dunia juga harus mendukung gereja untuk membantu menghilangkan sifat ini. Semua orang berperan dalam mengatasi masalah ini. Selain dari keluarga dan gereja, sikap ini dapat dikembangkan melalui pendidikan agama di sekolah. Selain itu, lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting untuk mendidik dan membentuk sikap religius pada setiap pribadi seseorang. Oh, berarti jika sikap ini berhasil diatasi, gereja, guru, keluarga, serta masyarakat memiliki peran penting ya? Ya, bahkan masyarakat bisa membantu melalui iklan layanan masyarakat. Oh iya, betul. Iklan lain masyarakat itu iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi, dan atau mendidik pembacanya. Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk mempromosikan program-program, bukan untuk mempromosikan barang atau jasa. Tujuan iklan ini untuk menambah pengetahuan, kesadaran sikap, dan perubahan perilaku masyarakat. Nah, seperti yang tampak pada layar sekarang ini, adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Oh, tapi pakai bahasa Jawa ya? Iya, banyak orang sudah mulai melupakan bahasa Jawa. Padahal zaman dulu tuh banyak banget iklan-iklan yang menggunakan bahasa Jawa. Menurutku gambar di iklan ini walaupun gambarnya cukup simpel, tapi gambarnya sangat berkaitan dengan isi iklannya juga ya. Iya, gambar yang dimuat pada iklan harus memiliki keterkaitan dengan isi iklan dong. Tidak perlu terlalu banyak gambar, asal mudah dipahami dan bisa menyampaikan isi iklan dengan baik. Guys, BTW, kalian masa pandemi ini olahraga nggak? Enggak, mager banget sumpah. Aku juga nggak dibolehin keluar-keluar sih, makanya di rumah aja. Loh, kan olahraga bisa dilakukan di rumah. Masa? Apa aja sih, Van, olahraga yang bisa dilakuin di rumah? Ada banyak olahraga yang bisa dilakuin di rumah. Tapi hari ini aku mau ngerekomendasiin senam aerobik. Senam ini memiliki rangkaian gerak yang terpola atau tidak terpola dan disertai dengan irama musik yang memiliki ketentuan ritmis, kesinambungan, dan durasi tertentu. Pakai pemanasan dulu nggak sih, Van? Harus dong, pemanasan itu wajib dilakukan untuk menghindari cedera saat melakukan senam aerobik pemula. Pemanasan ini bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh, menaikkan denyut jantung,
dan mempersiapkan otot-otot serta persendian untuk melakukan aktivitas yang berat. Pemanasan ini bisa dilakukan dengan jalan di tempat atau melangkah dari sisi ke sisi dan menggerakkan lengan pada tingkat pinggang. Habis itu langsung ke gerakan inti ya? Iya, setelah tubuh siap, kita dapat melakukan gerakan inti dengan intensitas yang lebih tinggi. Latihan inti bisa dilakukan kurang lebih 25-55 menit. Belum kalian tanya gerakan inti itu apa aja, aku sebutin ya. Jenis gerakan dalam senam aerobik untuk pemula adalah marching, jogging, kicking, double step, grapevine, leg curl, dan heel touch. Nah, setelah itu, kalian juga jangan lupa untuk melakukan pendinginan. Pendinginan ini adalah tahap yang paling penting loh. Pendinginan ini dilakukan untuk mengembalikan frekuensi denyut jantung mendekati normal secara bertahap. Gerakan pendinginan kurang lebih sama dengan pemanasan dengan durasi 10 menit. Oh iya, jangan lupa untuk melakukan peregangan. Wah, informasinya berguna banget ya. Mungkin aku bisa mencoba olahraga mulai dari sekarang. Oh iya guys, selain olahraga, kita juga harus menjaga kesehatan. Yang bergizi yang enak tuh apa, Lis? Oke. Contohnya dari yang sederhana dulu ya. Contohnya adalah gado-gado. Gado-gado itu adalah salad khas Indonesia yang terbuat dari berbagai macam sayuran rebus yang disajikan dengan saus kacang. Fun fact, gado-gado itu sangat terkenal di luar negeri loh guys. Bahkan, gado-gado pernah menjadi juara pertama dalam perlombaan memasak tingkat internasional yang diadakan di Napoli, Italia. Kalian penasaran nggak sih kenapa gado-gado bisa sangat terkenal di luar negeri? Penasaran, karena apa ya, Lis? Nah, menurutku, gado-gado itu bisa menjadi terkenal karena memenuhi persyaratan sumber daya usaha atau biasa disebut dengan 6M. Nah, aku akan jelasin sedikit ya tentang unsur 6M dalam makanan gado-gado. Yang pertama adalah tenaga kerja atau men. Semua orang dapat membuat gado-gado, jadi tidak diperlukan orang yang profesional. Yang kedua adalah material atau bahan. Bahan yang digunakan dalam membuat gado-gado sangat mudah ditemukan, karena bahan utamanya adalah sayur seperti kangkung, bayam, kentang, tahu, tempe, dan telur. Lalu yang ketiga adalah mesin. Peralatan yang digunakan mudah ditemukan dan sangat mudah digunakan. Contoh peralatannya adalah teflon, panci, cobek, atau blender. Lalu yang keempat adalah cara atau methods. Dalam membuat gado-gado, teknik pembuatannya tidak terlalu rumit. Hanya saja kita perlu memperhatikan tingkat kematangan sayur dan kekentalan saus kacang. Cara membuat gado-gado adalah sangat sederhana. Caranya adalah seperti ini. Pertama, kita sangrai kacang dan menghaluskan kacang tersebut. Lalu rebus kacang bersama semua bahan untuk membuat saus kacangnya. Lalu kita rebus hingga mendidih. Lalu setelah itu kita rebus bahan-bahan seperti sayur, bayam, kangkung, kentang, dan telur. Lalu kita goreng tahu dan tempenya. Jika telah siap semua bahannya, kita hidangkan bahannya dengan rapi di piring dan kita siram dengan sambal saus kacang. Lalu gado-gado siap dimakan. Lalu kita lanjut, yang kelima adalah uang atau money. Dalam membuat gado-gado tidak dibutuhkan modal usaha yang terlalu besar, karena sebagian besar bahan yang dibutuhkan adalah sayur-sayuran, bukan daging yang mahal. Dan yang terakhir adalah pasar atau market. Gado-gado bisa terkenal di luar negeri karena orang-orang barat menyukai makanan yang segar. Dan kebetulan gado-gado terbuat dari sayuran dan saus yang segar. Selain itu, gado-gado adalah makanan yang ringan namun dapat mengenyangkan perut. Hal ini juga cocok dengan orang luar negeri yang jarang memakan nasi. Nah, jadi itu guys pembahasan tentang 6M pada makanan gado-gado. Oh, jadi karena itu. Iya, karena 6M kita bisa tahu apakah suatu produk bakal laku atau tidak dalam pasar. Wah, iya, nggak kerasa ya kita udah selesai membahas tentang tantangan globalisasi dan juga beberapa cara untuk mengatasinya. Kami harap podcast kami tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa. See you See you guys. Thank you for guys. listening. Bye.